Timnas Indonesia memutus rekor tidak pernah menang saat bertanding di markas Vietnam setelah terakhir kali terjadi di Piala AFF 2004 silam. Menang 3 gol tanpa balas atas Vietnam, pelatih Sintayong memuji penampilan anak asuhnya di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. 물론 톰이 선발로 뛰었던 것은 리바로가 몸이 안 좋아서 잠깐 때문에 입원했기 때문에 경기 못하고 톰이 뛰었는데 생각보다 훨씬 잘 됐고 100% 이 상태였던 것을 개인적으로 만족합니다. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Dan kemenangan sensasional yang dilakukan tim nasional kita di bawah Sintayong terus menjadi pembicaraan yang menjadi sorotan bagi masyarakat sepak bola Indonesia ketika kita melabrak mereka tidak tanggung-tanggung di hadapan publik mereka di Maidin Stadion di kota Hanoi dengan 3-0 clean sheet untuk ketiga kali secara beruntun di tahun 2024 ini ketika kita memulai itu di Piala Asia di Qatar menang 1-0 dan di sini secara back to back dalam lanjutan grup F pra Piala Dunia zona Asia Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menang 1-0 di GBK dan 3-0 di Hanoi dan Vietnam tidak bisa melesatkan atau mencetak sebiji gol pun ke gawang kita. Hernando Ari datang dan langsung dimainkan oleh STY, memberikan penampilan yang luar biasa terlepas dari penampilan Ragnar Oratmangun, Tom Hae, Jai Itzes, Justin Hopner, ya ada gol juga di menit terakhir oleh Ramadan Sananta, tapi keberadaan Hernando ini sangat penting di bawah Mister. Teman-teman sadar gak sih begitu sulitnya pekerjaan dari Sintayong? Saya bukan ingin membela Sintayong, enggak. Saya gak pernah komunikasi dengan beliau, saya gak kenal orang-orang yang dekat dengan Sintayong ya, sama sekali enggak. Sorry, saya agak sedikit emosional. Cuman kalian paham gak begitu sulitnya pekerjaan bagi Sintayong melatih timnas Indonesia? Karena begitu besar ekspektasi dari kita semua agar Indonesia itu bisa naik level, agar Indonesia itu tentu bisa meraih prestasi. Ini gak gampang bagi Sintayong. Terus apa salahnya jika kita mengapresiasi orang ini? Apa salahnya? Apa kerugiannya bagi kita jika kita mengapresiasi Sintayong? Yang bahkan sebelum pertemuan kedua ini lawan Vietnam sudah optimis bahwa dia akan bisa membawa Indonesia meraih kemenangan. Dan saya jelaskan juga kepada teman-teman di konten preview untuk pertandingan ini bahwa yang saya suka dari Sintayong adalah dia pelatih yang percaya diri, yang optimis, walaupun nanti mungkin hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi dia optimis. Optimisme dialah yang menular kepada para pemain. So it's not easy to be Sintayong. Sama sekali gak gampang. Belum lagi begitu banyak kritikan dari teman-teman, ya kan? Nah, mungkin nih teman-teman yang hatersnya dari timnas atau Sintayong akan mengatakan, wah Bung Binder ini lebay. Enggak. Saya sama sekali gak lebay. Saya mengatakan ini dari lubuk hati saya jujur. Di pertandingan malam hari ini, sebetulnya para pemain tidak konsisten dalam menjaga kekompakan mereka, tapi mereka bisa survive. Kenapa? Kenapa coba? Mereka bermain dengan hati. Mereka punya satu tekad. Harus menang di Vietnam. Itu tekad mereka, itu target mereka. Dari mana target itu? Dari pelatihnya, bos. Ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Oke, sekarang kalian akan menanyakan, apa prestasi dari Sintayong? Prestasi dia adalah membangun fondasi bagi timnas Indonesia. Udah. Itu menurut saya sudah merupakan bagian dari prestasi Sintayong, walaupun belum ada piala. Akan dapat itu piala. Sabar aja kalian. Akan dapat itu piala. Menurut saya sih, kejayaan semalam atau 2 kali back to back nggak boleh diraup oleh seorang STY karena banyak pihak terlibat. Nah, tapi kan paling tidak kan juga dikepalai dengan pelatih itu, artinya kan sebenarnya Sintayong itu juga punya peran penting juga kan. Betul. Dalam ya porsi-porsi gimana pertandingan. Ya, dalam porsi masing-masing gitu kan punya perannya masing-masing. Iya. Betul, pasti ada taktikalnya. Kita nggak menafikan itu. Iya. Tetapi coba kita pakai logika sepak bola bertanya, apakah pelatih lain juga nggak mampu dengan materi seperti ini? Kan itu juga pertanyaan terbuka dalam logika sepak bola, gitu loh. Karena ada banyak yang salah, ada menurut saya sih ada ada pemikiran-pemikiran yang salah, cuci otak seperti gini. Seperti saya langsung ditodong semalam nobar. STY dong kalau begitu katanya.
Ini bukan soal STY atau Bung Toel, bukan. Ini nggak penting soal saya gitu loh. Yang penting soal sepak bola kitanya. Kalau timnas kita maju, saya juga ingin development kita maju. Apakah naturalisasi ini adalah satu-satunya senjata kita? STY jelas di sini mengandalkan naturalisasi. Kunci kemenangan STY naturalisasi, faktor itu besar. Tetapi tugas STY sebagai pelatih tim nasional, dia juga harus memaksimalkan potensi pemain kita. Nih Bung, kalau STY dipecat nih kayak Vietnam kehilangan Pak Hang Seo. Ya itu, nah itu dia, itu yang kita mau bilang. Park Hang-seo hilang dari Vietnam, akhirnya berantakan lagi tuh fondasinya. Nah bagaimana Bung Toel? Kalau dengan materi seperti ini, main bagus emang cuma STY aja yang bisa. Ya pemain Vietnam juga sama, Park Hang-seo dengan Tozer. Enggak, itu sih jelas. Gitu lah. Coba kalau nggak ada Hai sama Ragnar, waduh berat itu. Lah kemarin menang. Hah? Tidak ada Ragnar sama Hai kan pertandingan kemarin? Lemparan ke dalam. Iya kan? Lawan Vietnam. Di Makanya Piala Asia juga tidak ada Ragnar sama Hai. Kalau di pertandingan ini yang sangat membedakan Hai sama Ragnar. Iya tapi di Piala Asia menang juga, tidak ada Ragnar Hai. Di pertandingan pertama juga tidak ada Ragnar Hai, menang juga. Iya. Iya. Jadi Pengamat sekaligus komentator sepak bola tanah air, Tommy Welly alias Bung Toel terkena skakmat Mamat Alkatiri saat keduanya menghadiri nonton bareng Timnas Indonesia vs Vietnam bersama Sport 77. Bung Toel yang diketahui berada dalam barisan pengkritik keras pelatih Shin Tae-yong, menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam keberhasilan skuad Garuda menekuk Vietnam 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi. Momen Bung Toel mendapat skakmat Mamat Alkatiri terjadi jelang matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu rampung. Saat Timnas Indonesia sudah unggul 2-0, Mamat Alkatiri mendapat pertanyaan terkait penyebab kuatnya stamina para pemain Timnas Indonesia yang terlihat fit hingga penghujung laga. Mamat yang merupakan stand-up komedian, menjawab bahwa fisik bagus yang dimiliki skuad Garuda adalah berkat para pemainnya sendiri. Namun, Bung Toel seakan ingin menyindir Shin Tae-yong dengan menyebut itu semua merupakan andil dari para pelatih klub-klub pemain itu berasal. Mendengar jawaban Bung Toel, Mamat tidak tinggal diam. Dia langsung memberikan skakmat yang bahkan membuat sang pengamat sepak bola itu terdiam. Yah, seperti kita tidak pernah nonton Liga 1 saja. Bung Toel, kata Mamat diakhiri dengan tawa. Nama Bung Toel menjadi trending topik di media sosial X pasca kemenangan telak Timnas Indonesia atas Vietnam di Hanoi. Banyak dari warganet yang menumpahkan kekesalannya terhadap Bung Toel yang dianggap terus membenci Shin Tae-yong kendati Timnas Indonesia terbukti menjadi lebih baik di bawah pimpinan juru taktik asal Korea Selatan itu. Kemenangan atas Vietnam pun membuat Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kini menduduki urutan 2 dalam klasemen grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Mereka cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan Timnas Indonesia membuat supporter merasa puas. Mereka lantas merujak Bung Toel yang pada kesempatan lalu meminta garansi Shin Tae-yong memenangkan 2 laga melawan Vietnam. Netizen juga puas melihat wajah kecut Bung Toel saat live reaction pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam bersama Mamat Alkatiri dan Coach Riphan Pradipta. Saat para pemain Timnas Indonesia mencetak gol, Bung Toel tak bisa banyak senyum. Padahal semua penonton yang ikut live reaction bersama Bung Toel teriak histeris hingga melompat-lompat melihat para penggawa Garuda mencetak gol. Mamat Alkatiri dan Coach Riphan Pradipta juga tak jarang menyentil Bung Toel soal performa apik yang ditampilkan anak asuh Shin Tae-yong. Mungkin Bung Toel sendiri juga bingung, harus senang atau sedih. Senang karena Timnas Indonesia menang, sedih karena Shin Tae-yong berhasil mematahkan kritikan Bung Toel dan ujung-ujungnya netizen bakal datang menyerang. Meski begitu, kita harus mengapresiasi sikap Bung Toel, karena berani berbeda dan rajin memberi masukan kepada PSSI maupun Shin Tae-yong. Cuma terkadang, masukan atau kritikan Bung Toel kerap menggunakan diksi yang kontroversial sehingga memicu kekesalan netizen. Update ranking FIFA Timnas Indonesia. Garuda melesat usai kalahkan Vietnam lagi. Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali melesat naik setelah sukses kembali mengalahkan Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam duel Vietnam vs Indonesia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, skuad Garuda berhasil menang dengan skor telak 0-3. 3 gol kemenangan Indonesia dicetak 3 pemain berbeda, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Melansir Footy Rankings, kemenangan ini menambah plus 14,66 poin untuk Indonesia. Kini, Timnas Indonesia telah mengoleksi total 1.102,7 poin FIFA dan akan naik ke peringkat 135. Sementara itu, perolehan poin Vietnam berkurang 14,66 dan membuat Golden Star Warriors turun ke peringkat 115 FIFA. Terlepas dari itu, ini merupakan kemenangan perdana Indonesia di Stadion My Dinh dalam 20 tahun terakhir. Sebelumnya, Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di My Dinh dalam ajang Piala Tiger 2004 dengan skor 3-0 via gol-gol Mauli Lesi, Boas Solosa, dan Ilham Jayakesuma. Selain itu, ini adalah kemenangan ketiga beruntun Timnas Indonesia atas Vietnam. Melihat data 11v11, ini adalah kemenangan ketiga beruntun pertama Indonesia atas Vietnam dari total 30 pertemuan. Adapun, kemenangan atas Vietnam kali ini juga memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, anak asuh Shin Tae-yong telah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan dan bertengger kokoh di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berjarak 5 poin dari pemuncak klasemen Irak, unggul 3 poin dari Vietnam, dan unggul 6 poin dari juru kunci Filipina. Selanjutnya, Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi kontra Irak dan Filipina untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Indonesia akan berlaku sebagai tim kandang dalam 2 laga itu dan dijadwalkan bergulir pada Juni mendatang.